Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita sampai saat ini, di mana Allah masih mengembalikan ruh kita setelah dicabut dalam kondisi kita tidur, sehingga tatkala kita bangun tadi kita mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita memuji Allah Ta'ala karena Allah memberikan kita kenikmatan bisa hidup kembali. Itu artinya Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang terdapat pada hari-hari sebelumnya. Seperti ayat yang dibacakan oleh imam tadi, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa dia memperhatikan apa yang dia siapkan untuk hari esoknya. Nah, kata para ulama, hari esok di dalam ayat tadi, surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 tadi, itu memiliki 3 penafsiran. Penafsiran yang pertama, hari esok yang dimaksud adalah hari kiamat. Hari kiamat, hari di mana kita akan diberdirikan oleh Allah. Kita akan disidang. Kita akan menghadapi satu pengadilan yang tidak ada kedustaan, tidak ada kecurangan di dalamnya. Semuanya akan ditampakkan. Maka seorang mukmin harus mempersiapkan dirinya untuk hari tersebut. Hari yang sangat dahsyat. Makanya di dalam ayat tadi Allah menyebutkan satu bentuk bekal yang terbaik untuk bertemu dengan hari kiamat. Itu Allah berfirman ittaqullah, dan Allah mengulangnya sebanyak 2 kali. Artinya sebaik-baik yang bisa kita bawa untuk bertemu dengan Allah adalah bertakwa. Adapun penafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan hari esok pada ayat tersebut adalah hari di mana kita dimasukkan ke dalam kubur. Hari yang tatkala anggota keluarga kita mengantar kita, tetangga kita mengantar kita ke kuburan, meletakkan kita di dalam liang lahat. Setelah selesai mereka meninggalkan kita. Tinggallah kita sendiri, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Pertanyaannya sepele, Pak, Bu. Kalau panjenengan perhatikan di dunia, ini pertanyaan anak TK, anak SD. Coba tanya anak-anak TK kita, anak SD kita, siapa Tuhanmu? Bisa jawab mereka. Siapa nabimu? Bisa jawab. Tetapi pertanyaan ini ketika sudah ditanyakan oleh Munkar dan Nakir, ini lebih berat dari pertanyaan, ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dilemparkan oleh promotor S3. Karena kita tidak bisa menjawabnya kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka apa yang kita sudah siapkan untuk bertemu dengan Munkar dan Nakir? Bagaimana cara kita menjawab pertanyaan tersebut? Itu di dunia tempatnya. Kita mempersiapkan diri kita. Adapun makna yang ketiga dari besok,
dalam ayat tersebut, yaitu hari esok. Setelah hari ini berarti besok. Besok itu kira-kira mau melakukan amalan apa? Umumnya manusia itu kan berencana itu dalam urusan dunianya. Buat planning, buat program itu untuk urusan dunia. Tapi jarang, saya tidak katakan tidak ada, jarang di antara kita yang menyusun planning dalam urusan akhiratnya. Kira-kira nih kalau besok saya mau mati, ngapain nih? Kan kita tidak pernah tuh dalam diri kita terbesit yang demikian. Kira-kira kalau besok itu hari terakhir saya, kira-kira amalan apa yang saya mau lakukan? Karena kan kita berpikir itu kematian itu kan ya, datangnya nanti. Usia 75 mungkin 80. Padahal kematian itu bisa saja datang kapanpun dan dia tidak pernah mengabari kita kalau dia ingin mendatangi kita. Saya yakin panjenengan semua tidak memiliki nomor WA-nya malaikat maut ya. Dan tidak ada di antara kita yang pernah dikirimi pesan WA juga ya. Tidak pernah kita. Dan tidak ada yang mungkin berbalas pesan dengan malaikat maut, tidak ada. Tapi ketika malaikat maut mau datang kepada kita, dia tidak pernah ketok pintu assalamualaikum. Ya, contoh misalkan Pak Wisnu, saya mau cabut nyawanya nggih. Oh enggak ada Pak. Cabut ya cabut aja, nggak perlu izin. Pertanyaannya, ketika mau dicabut siap nggak kita, itu dia pertanyaannya. Karena nggak bisa negosiasi dengan malaikat maut itu. Nggak bisa kita bilang, "Saya turun tobat iki wis mulai. Yang kau balik mana?" Tidak ada bilang seperti itu. Nah, oleh karenanya para jamaah sekalian, ketika Allah Ta'ala membangunkan kita di waktu subuh dan kita mengucapkan doa tadi, maka bergegaslah untuk kita melakukan ibadah, memperbanyak amal kebaikan. Mengawali hari kita dengan kita sholat subuh atau mungkin tadi sudah sholat tahajud. Dan lakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau selesai dari satu aktivitas, jangan biarkan waktu itu nganggur. Karena kalau dia nganggur, pasti dia akan digunakan oleh syaitan. Maka isi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Dan setiap urusan atau pekerjaan yang kita lakukan, jangan lupakan untuk selalu berniat supaya dia menjadi ibadah di sisi Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i, salah seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, pembesar mazhab Syafi'i. Dan sekarang kita masuk ke hadis yang ke-9. Di mana hadis yang ke-9 ini diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Hurairah nama asli beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi. Jadi beliau ini dari kabilah Daus. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dan masuk Islam pada tahun sekitar 7 atau 8 Hijriah. Jadi 3 tahun sebelum Nabi meninggal, beliau masuk Islam. Tetapi ketika beliau masuk Islam, beliau itu paling banyak untuk belajar bersama Nabi. Makanya Abu Hurairah itu meriwayatkan hampir sekitar 5.600 sekian hadis dari Nabi SAW. Nah, salah satu yang akan kita baca dari apa yang beliau riwayatkan ini pada hadis yang ke-9 ini. Tapi dikatakan di sini, beliau berkata, Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Apa-apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi faf'alu. Atau fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya, maka lakukanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Maka sesungguhnya perkara yang membinasakan orang-orang sebelum kalian, artinya dari kalangan umat terdahulu. Yang pertama adalah kasratu masailihim, banyak nanya. Suka nanya tapi tidak melakukan. Kakean takon aja, tapi enggak dilakoni gitu. Ustadz, ini hukumnya apa? Terus dikasih tahu enggak yang lakukan, itu gitu. Nah, orang-orang dulu tuh begitu. Jadi banyak nanya tapi enggak melakukan. Sedangkan yang kedua, waqtilafuhum ala anbiya'ihim, yaitu mereka suka menyelisihi nabi mereka. Jadi nabinya bilang A, mereka B. Nabinya bilang B, merekanya justru A. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Baik. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini para jamaah sekalian? Yang pertama, wujubu ta'atir Rasul fi amrihi wa nahyihi. Wajib kita itu mentaati Rasul dalam perintah dan larangan. Jadi ketaatan kepada Rasul itu ketaatan yang mutlak. Berbeda dengan ketaatan kita kepada selain Rasul. Kepada manusia yang lainnya selain Rasul, maka sifatnya adalah ketaatan yang terikat. Apa yang mengikatnya? Kalau perintah itu tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau perintah yang dikeluarkan oleh contoh misalkan suami kita atau dikeluarkan oleh orang tua kita tidak melanggar syariat Allah, maka kita wajib untuk mengikutinya. Tetapi kalau perintah itu melanggar syariat Allah, maka Nabi memberikan sebuah nasihat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh taat kalau perintah itu menyelisihi syariat. Makanya kata para ulama bahwasanya perintah yang dikeluarkan oleh manusia selain Rasul itu sifatnya adalah terikat. Sedangkan perintah Allah dan Rasulnya itu sifatnya mutlak. Meninggalkan berdosa. Sebaliknya, larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya mutlak untuk kita tinggalkan. Tetapi larangan yang dikeluarkan oleh manusia selain dari Rasul, maka dia harus dilihat, ditimbang dengan syariat. Kalau larangan tersebut justru bertentangan dengan syariat, tidak boleh kita meninggalkannya, tidak boleh kita mengikutinya. Tetapi kalau larangan tersebut, ya, dia itu tidak melanggar syariat, maka wajib untuk kita menjauhinya. Misalkan contohnya, kalau perintah Allah dan Rasulnya jelas. Sekarang perintah yang dikeluarkan oleh manusia. Contoh suami bilang sama ibu-ibu, ya, ibu disuruh untuk, ya, misalkan disuruh untuk beres-beres rumah atau disuruh untuk apa, masak gitu kan. Itu kan perintah dari suami. Ketika perintah tersebut ibu tidak lakukan padahal tidak melanggar syariat, maka dalam kondisi itu ibu berdosa. Tapi kalau suami ibu nyuruh, "Ma, tolong ambil mangga tetangga itu." Suruh nyuri kan. Maka di sini istri nggak boleh mengikutinya karena ini pekerjaan yang salah.
Meskipun suaminya nanti bilang, saya ini suamimu loh, kamu harus taat sama saya. Benar. Seorang istri wajib taat sama suaminya, tapi dalam perkara yang baik. Kalau perkara tidak baik nggak boleh. Wajib istri di situ menasihati suaminya, memberikan masukan. Tapi memberikan masukan itu dengan cara yang baik. Karena saya sering dapati sebagian suami itu suka bilang, Ustadz ini istri saya kalau nasihati saya itu ya nggak menghargai saya sebagai seorang pemimpin. Kadang-kadang saya dipanggil, Reneo mas, ini dipanggil gitu. Nah, suami itu pemimpin. Jadi cari waktu yang tepat, berikan nasihat kepada suami dengan cara yang terbaik. Bisa dengan kita melemparkan pertanyaan kepada suami, tetapi tujuannya untuk menasihati. Misalkan nih, ibu bilang, ya mas, kira-kira kalau menurut mas nih ya, kalau suami nyuruh istrinya nyuri itu boleh gak sih? Itu kan secara nggak langsung pertanyaan itu kita sedang tujukan kepada dia. Mungkin karena dia yang menyuruh kita demikian, kan begitu. Cara menasehati yang elegan. Kan kita dapat di sebagian istri itu nasihati suaminya malah di hadapan halayak ramai. Menurunkan wibawa, menurunkan muruah suami di hadapan orang lain. Padahal istri itu harus memuliakan suami. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu ketaatan yang mutlak. Dan perintah Nabi SAW itu pasti itu adalah perintah Allah. Perintah Allah ya perintah Nabi, gitu aja. Maka apa yang Allah perintahkan itulah yang Nabi perintahkan. Apa yang Nabi perintahkan itulah yang Allah perintahkan. Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah hanya semata-mata kepada Allah, mengikhlaskan niat kepada Allah. Nabi pun perintahnya demikian. Allah melarang kita dari perbuatan syirik. Nabi pun demikian. Jadi perintah Allah ya perintah Nabi. Larangan Allah ya larangan Nabi. Kan begitu. Itu pasti. Nah, poin pertama ini juga menjelaskan kepada kita makna dari syahadat yang kedua yang kita ucapkan. Kita kan jarang memahami makna dari dua kalimat syahadat. Yang kita pahami kebanyakan itu adalah terjemahannya, Bapak Ibu. Kadang kalau ditanya sama sebagian kaum muslimin itu, apa sih makna la ilaha illallah itu? Selalu jawabnya, tiada Tuhan selain Allah. Kalau panjenengan jawabnya itu bukan makna, tetapi itu alih bahasa dari Arab menuju Indonesia. Kalau jenengan ditanya apa itu makna wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, itu bukan makna namanya. Itu alih bahasa dari Arab ke Indonesia. Kalau yang ditanya itu makna berarti kandungannya. Kandungan ucapan ini tuh apa? Maka itulah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, para ulama ketika mereka ditanya, apa sih makna dari kalimat Muhammad utusan Allah? Maka mereka menjawab, yaitu dengan mengatakan ta'atuhu fima amara, mentaati beliau dalam perkara yang diperintahkan. Wajtinabu manaha anhu wazajar, menjauhkan dari apa yang beliau larang. Wa tasdiqu fima akhbara, membenarkan apa yang beliau kabarkan dari perkara yang gaib. Mana contoh perkara gaib? Tentang tanda-tanda hari kiamat yang akan muncul pada akhir zaman. Baik itu kiamat yang besar atau kiamat yang kecil. Tanda kiamat yang besar itu nanti. Tetapi yang sekarang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang ini, kiamat yang kecil, tanda kiamat yang kecil. Mana contoh tanda kiamat yang kecil yang mungkin panjenengan sudah pernah baca tapi lupa, atau mungkin tidak pernah panjenengan baca. Satu yang mungkin kita itu luput dari kita itu.
Nabi pernah mengatakan, di antara tanda kiamat yang kecil itu, Nabi hanya memberikan sebuah gambaran begini. Taqarrubus suq, pasar itu akan dekat dengan kita. Nah, ditafsirkan oleh para ulama, apa yang dimaksud dengan pasar dekat itu? Ternyata itulah pasar-pasar online. Kan namanya pasar itu kan mempertemukan penjual dengan pembeli dalam sebuah majelis, dalam sebuah tempat transaksi. Nah, tempat transaksi itu sekarang bernama aplikasi. Penjual ada, pembeli ada. Barang yang dijualkan ada. Dan sekarang gimana cara belanjanya? Di genggaman. Emang jenengan kalau mau beli yang dia itu pergi keluar dulu? Jarang sekarang itu. Sekarang itu tinggal ambil HP aja, buka aplikasi, datang. Itu namanya taqarrubus suq, pasar yang mendekat. Secara duniawinya benar kemajuan teknologi, tetapi secara tanda kiamat salah satu tanda kiamat. Mana contoh lagi tanda kiamat yang kecil yang kita tidak sadar itu tanda kiamat. Kata Nabi SAW, di antara tanda kiamat kecil itu akan berkurangnya orang-orang yang buta huruf. Kita kalau melihat dari indeks pemerintah yang berkaitan dengan tingkat yang baca dari pemerintah, misalkan mengeluarkan sebuah survei bahwasanya indeks buta huruf di Kabupaten Sidoarjo itu menurun. Benar, itu bagus itu. Secara perkembangan manusianya bagus. Tetapi perlu disadari ternyata itu adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda hari kiamat. Nah, itu namanya perkara yang gaib. Nabi ngabarkan 15 abad yang lalu. Dan itu mulai terjadi pelan-pelan. Satu demi satu itu mulai terjadi. Itu namanya tasdiqu fima akhbaro. Membenarkan apa yang beliau kabarkan dari perkara yang gaib. Nah, yang keempat, setelah tadi menjalankan perintah, meninggalkan larangan, membenarkan beliau dalam perkara yang gaib. Yang keempat itu kata para ulama, beribadah sesuai dengan apa yang beliau tuntunkan. Nah, itu maknanya Pak, Bu. Jadi kalau jenengan ditanya nanti sama anak-anak jenengan misalkan, ya, Ma, ini ada tugas dari sekolah, apa makna Muhammad Rasulullah? Jangan lagi jenengan jawab Muhammad itu utusan Allah. Karena itu adalah ahli bahasa dari Arab ke Indonesia. Tetapi makna itu jenengan jawab dengan tadi. Mentaati dalam perintah, menjauhi segala larangan, membenarkan apa yang beliau kabarkan dari perkara yang gaib, kemudian kita beribadah sesuai dengan apa yang beliau tuntunkan atau ajarkan. Nah, jadi poin yang pertama ini, hadis ini menyuruh kita untuk mentaati Rasul dalam perkara perintah dan larangan. Sekarang apa perintah beliau yang paling utama? Menyuruh kita untuk mengikhlaskan semata-mata ibadah kita hanya untuk Allah. Apa larangan beliau yang paling utama untuk kita tinggalkan? Jauhkan segala macam bentuk perbuatan syirik, khurafat, tahayul, riya, sum'ah. Karena itu merupakan perkara yang bisa merusak amal ibadah. Tinggalkan. Sudah bukan saatnya kita beribadah untuk manusia. Sudah bukan saatnya kita melakukan kebaikan hanya ingin disanjung manusia. Percuma. Rugi jenengan itu melakukan kebaikan untuk disanjung tetangga, itu rugi. Karena bisa jadi orang yang demikian itu masuk ke dalam firman Allah Ta'ala di hari kiamat. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Belum tibakah kepada kalian berita tentang al-ghasyiyah, yaitu hari kiamat. Wujuhun yawma idzin khashi'ah
Hari di mana banyak wajah-wajah yang tertunduk takut. Dia takut pada hari itu. Kenapa demikian? Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Di dunia capek beribadah, capek beramal, tahu-tahu di akhirat justru masuk api neraka. Kenapa demikian? Karena jenengan di dunia bawa ember bocor. Beramal hanya untuk dipuji. Beramal hanya untuk disanjung. Apalagi yang lebih parah, ibadah tersebut dilakukan untuk melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Rugi, capek, lelah. Ibarat kata jenengan kerja 1 bulan gak dikasih gaji, wala dikasih gaji, terima kasih aja tidak. Nah itu gambaran orang-orang yang dia capek beramal di dunia, tapi karena riya, sum'ah, ingin dipuji sama orang, justru itu merusak amal ibadah kita. Dan tidak perlu juga dipuji itu, karena pujian orang itu sesaat. Manusia itu Pak, Bu, kalau sudah mendapatkan kesalahan dari kita, yang diingat tuh bukan kebaikan yang pernah jenengan lakukan, keburukan. Tidak usah jauh-jauh lah. Suami mungkin pernah merasakan istrinya pernah ngomong sama kita itu, Mas, kamu tidak pernah berbuat baik selama ini sama saya. Kalau di sini insya Allah tidak ada ibu-ibu ya, di luar maksudnya Pak. Di sini insya Allah ibu-ibunya baik-baik semua. Berapa orang yang curhat itu Ustadz? Ya Ustadz ya, kok istri saya nih tidak bisa terima kasih sama saya. Hanya lantaran karena sepele saya langsung dikatakan saya tidak pernah melakukan kebaikan sama dia. Padahal saya kerja siang malam untuk dia. Itu contoh sederhana. Kalau istri kita saja bisa seperti apa lagi orang di luar sana. Kadang kita dapati teman kita, dia datang ke rumah pinjam uang, tidak bisa. Karena mungkin kita lagi butuh. Yang sebelum-sebelumnya dia baik memuji kita, tiba-tiba gara-gara kita belum bisa ngasih pinjam uang sama dia, kan terjadi, ya Allah katanya teman tapi nggak bisa bantu katanya. Banyak seperti itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, tinggalkan segala yang dilarang, tapi fokuskan diri kepada perkara yang diperintahkan. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, bahwasanya kita diperintahkan untuk beramal itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi beramal itu sesuai kemampuan. Maksudnya sesuai kemampuan itu di sini ya kadar kemampuan kita gitu loh. Makanya Allah mengatakan kan fattaqullaha mas tata'tu. Beribadah kalian dengan kemampuan yang kalian miliki. Maka diberikan gambaran begini. Kalau orang sholat itu hukum asalnya kan berdiri. Kalau sholat wajib. Sholat sunnah itu nggak apa-apa jenengan sambil duduk boleh. Jadi sholat sunnah misalkan jenengan itu sambil duduk meskipun mampu berdiri itu nggak ada masalah Pak. Misalkan sholat tahajud di rumah ya. Jenengan mau lakukan sambil duduk di atas kursi boleh, nggak ada masalah. Karena diberikan kelonggaran dalam syariat itu. Sholat sunnah boleh sambil duduk, boleh sambil berdiri. Meskipun kita mampu berdiri. Tapi memang yang lebih afdol itu berdiri. Tetapi kalau sholat wajib, hukum asalnya disuruh berdiri. Namun terkadang kan kita dapati ada orang, dia itu kalau berdiri sakit kakinya. Maka di situ fungsi yang namanya beribadah sesuai kemampuan. Maksudnya jangan paksakan diri kalau nggak bisa berdiri itu. Ada kursi silakan duduk. Ya. Silakan duduk. Seperti misalkan nih, lagi keseleo, kita duduk di antara dua sujud akan memberikan kesakitan sama kayak kita. Maka tidak perlu duduk seperti itu. Cari cara duduk yang nyaman. Cari cara duduk yang nyaman. Sesuai kemampuan.
kayak sedekah misalkan. Jenengan tidak harus bersedekah 1 juta kalau emang nggak punya kemampuan. Kalau kemampuannya cuma 10.000 nggak ada masalah. Ya sesuai kemampuan aja, gitu. Nggak usah memaksakan diri. Kayak puasa, kalau memang punya penyakit mah kronis, yang mana diperintahkan oleh dokter harus makan setiap hari, tidak boleh kosong, maka dalam kondisi itu nggak apa-apa tidak berpuasa, tidak ada masalah. Sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai dalam kita beribadah itu akhirnya kita menyakiti diri kita. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang ketika dia beribadah dia menyakiti dan menyusahkan dirinya. Dia tidak punya kemampuan tapi memaksakan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Seperti misalkan kayak kemarin tuh, ingin kurban tapi nggak punya uang, akhirnya ngutang. Itu namanya maksa diri. Kalau nggak punya uang ya sudah nggak usah. Mau berangkat umroh tapi nggak punya uang, akhirnya ngutang. Pulang umroh bukan malah untung malah buntung, capek bayar utang kan gitu. Nah itu contoh kita disesuaikan lah dengan kemampuan. Sesuai kemampuan kita dengan beribadah itu. Tetapi beda dengan larangan. Larangan itu tidak diikat dengan kata-kata sesuai kemampuan. Kenapa demikian? Karena namanya larangan kan tinggal ditinggalkan. Sementara kebaikan, ketaatan itu kan harus ada usaha untuk mengerjakannya. Contoh sholat subuh di masjid nih. Jenengan datang dari rumah datang ke sini kan ada usahanya, ada jalannya, ada bangunnya. Sementara kalau meninggalkan sholat, ya udah ndak usah bangun aja sekalian kan gitu kan. Tinggal ndak usah bangun. Nah makanya para ulama mengatakan, kenapa ketika masalah meninggalkan larangan itu tidak diikat dengan sesuai kemampuan? Karena namanya meninggalkan itu hukum asalnya kan tinggal ditinggalkan. Artinya jangan dilakukan. Tetapi kalau melakukan satu kebaikan itu butuh usaha, butuh keikhlasan, butuh lelah, butuh capek. Ya, ada usaha yang dikeluarkan. Sehingga menyebabkan orang itu kadang-kadang dia itu ya mungkin dalam usahanya itu dia sangat kesulitan gitu. Makanya Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Semampu kalian. Kalau sekiranya malam hari itu hanya mampu sholat tahajudnya 3 rakaat. Soalnya kalau lebih daripada itu mungkin bisa jadi ngantuk gitu kan. Maka 3 rakaat aja gak ada masalah. Tidak perlu dipaksakan diri. Tidak perlu untuk kita memaksakan diri kita. Nah di sini kita dianjurkan untuk beribadah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dalam segala ibadah yang kita lakukan. Tetapi dalam masalah larangan kita disuruh untuk meninggalkan totalitas. Ketika Allah melarang ini tinggalkan. Ketika Allah melarang ini tinggalkan. Ustadz saya belum sanggup untuk meninggalkan itu. Gimana? Udah berdoa sama Allah Ta'ala. Bismillah. Dengan niat yang ikhlas kita meninggalkan. Pasti Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran di akhir surat Al-Ankabut. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, mencari jalan yang kami ridhoi, lalu dia mengatakan bismillah, bertawakal sama Allah, menempuh cara-cara yang diridhoi untuk menggapai jalan tersebut, tenang, Allah pasti berikan solusinya. Allah nggak mungkin mengingkari janjinya, jemaah. Karena Allah mengatakan tentang dirinya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Tapi yang perlu diingat, janji Allah itu diberikan kepada kita tidak seperti membalikkan telapak tangan. Ya, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tapi kita disuruh usaha, tetapi di balik usaha itu ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Pastilah panjenengan pernah merasakan demikian. Meninggalkan sesuatu yang dilarang untuk mencari ridho Allah. Awal-awalnya sulit. Tetapi dengan keikhlasan, dengan tekad yang kuat, sembari berdoa sama Allah, pasti diberikan jalan kebaikan itu. Ya pasti itu. Kalaupun ada di antara kita, Ustadz, saya sudah berusaha, tapi kok saya tidak diberikan jalan kemudahan oleh Allah Ta'ala.
Mungkin perlu dikoreksi kembali dari sisi niat. Kenapa kita meninggalkan perkara tersebut? Bisa jadi niat kita belum tulus, belum ikhlas lillahi ta'ala. Karena Allah memberikan sebuah jaminan. Pasti Allah itu akan menepati janjinya. Ya. Baik, kemudian pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang tahrimu kasratis su'al li'annahu yatadammanu tana'ud wa takallufu adamil inqiyadil amr. Jangan sering-sering kita itu bertanya, apalagi perkara yang tidak penting. Kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting untuk ditanya. Contoh misalkan, Ustadz, malaikat itu laki-laki atau perempuan sih? Itu pertanyaan yang gak penting sebenarnya. Lu penting Ustadz, kan kita pengen tahu. Iya, mungkin penting bagi sebagian orang. Tapi kalau memangnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk bertanya demikian, pasti akan ada sebuah riwayat di mana malaikat itu atau nabi itu bertanya kepada Allah tentang jenis kelamin malaikat. Sekarang pertanyaan begini, jenengan tahu tentang jenis kelamin malaikat itu fungsinya apa gitu kan? Apa manfaatnya? Sama saya pernah ditanya, ya Ustaz, malaikat itu makannya apa sih? Terus kalau malaikat tahu, jenengan tahu malaikat makannya apa, jenengan mau kasih makanan gitu sama malaikat? Taruhlah malaikat makannya rawon gitu, masa jenengan mau kasih rawon gitu? Berarti kalau malaikatnya di Jawa makannya rawon, malaikatnya di Jakarta makannya ketoprak gitu kan ya? Berarti kalau malaikatnya di mana? Di Eropa sana berarti makannya roti gitu kan? Enggak gitu. Sudah, kalau memang Allah tidak memberitahukan kepada kita jenis kelamin malaikat apa, makanannya apa, sudah diimani saja, sudah gitu aja. Enggak perlu. Yang ditanya itu ya yang memang kita mau amalkan aja gitu loh. Yang mau kita amalkan aja. Makanya dulu para sahabat ya, mereka kalau mau bertanya sama Nabi SAW itu selalu pertanyaan yang penting, dan memang pertanyaan itu mereka ingin mengamalkannya. Takut mereka mengamalkan belum punya ilmu, makanya nanya dulu. Ya, nanya dulu mereka. Seperti Bilal misalkan. Ya, Bilal bin Rabah banyak nanya, tapi melakukan. Kalau kita beda, banyak nanya tapi tidak melakukan. Biasanya banyak nanya itu supaya kelihatan sama yang lainnya. Dia kalau ikut kajian itu selalu aktif nanya, tapi nggak pernah dilakukan. Karena ingat jemaah, ketika kita itu bertanya satu pertanyaan dan kita sudah mengetahui pertanyaan tersebut, lalu ya apa yang kita tanyakan itu ternyata mudah untuk kita lakukan, tapi kita sengaja tidak melakukannya, bisa jadi kita berdosa dalam masalah itu. Bisa jadi kita berdosa karena mudah gitu loh. Misalkan contoh nih, apa hukumnya orang itu ngeprank, Ustaz? Kan banyak yang istilah sekarang yang tersebar itu. Apa hukumnya ngeprank? Maka para ulama mengatakan ngeprank itu sama dengan berdusta, nggak boleh. Ternyata kita sudah tahu hukumnya ngeprank itu nggak boleh, tapi tetap kita masih ngeprank. Berarti kita berdosa dalam masalah itu. Kita berdosa. Karena kita sudah tahu ilmu tapi tidak melakukan. Nah, Bani Israel itu begitu. Banyak nanya tapi tidak melakukan. Maka coba lihat ketika Allah menceritakan tentang Allah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Warnanya apa? Jenis kelaminnya apa? Ciri-cirinya gimana? Dikasih tahu sama Nabi Musa. Pertanyaan apa ngelakukan? Enggak melakukan. Nah, maka jangan banyak nanya seperti itu. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang satu kata para ulama, jauhkan bertanya pertanyaan yang sifatnya itu untuk menguji ustadznya,
menguji orang tersebut. Enggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, bertanyalah pertanyaan yang itu sekiranya penting dan kita mau mengamalkan hal tersebut. Itu sifat seorang mukmin yang baik. Ya, sifat seorang mukmin yang baik. Atau yang ketiga, bertanyalah tentang satu peristiwa yang kita dapati, kita sendiri nggak ngerti tentang peristiwa ini, bagaimana kita menyikapinya. Itu boleh. Misalkan nih, di satu tempat misalkan, ada seorang laki-laki, dia itu kaget, loh kok kita kalau ngelamar di sini maharnya kok mahal ya? Apakah hal ini nih ditentukan oleh syariat atau tidak? Nah dia bertanya, kira-kira mahar itu tuh dalam syariat ditentukan atau enggak? Ya. Karena kok di tempat saya mahar itu ya enggak segini, tapi kok di sini kok mahar itu mahal banget. Dia bertanya hal yang memang dia dapati permasalahan seperti itu. Dia ingin tahu secara syariatnya seperti apa. Maka dalam hal itu nggak apa-apa dia bertanya karena ingin tahu secara hukum syariatnya apakah hal demikian diperbolehkan atau tidak. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting misalkan, ya Ustadz, itu malaikat kalau makan kira-kira dia buang air besar atau enggak ya? Itu nggak penting gitu loh pertanyaan seperti itu. Itu pertanyaan yang tidak penting. Emangnya kenapa kalau misalkan malaikat tuh buang air besar, nanti kalau ledengnya rusak kita mau perbaiki gitu? Ya enggak gitu. Nah ini yang perlu kita hindari. Banyak bertanya dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian poin berikutnya, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah larangan dari kita menyelisihi Nabi. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Ahzab, ayat yang sering mungkin panjenengan baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu ya suri teladan yang baik. Apa maksudnya suri teladan yang baik di situ? Dijelaskan oleh para ulama tafsir bahwasanya Nabi itu adalah sebuah contoh atau contoh sempurna untuk kita ikuti untuk menggapai status seorang hamba yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala yang mencakup satu masalah ibadah. Lihat Nabi kalau beribadah itu sholat sampai kakinya bengkak. Kita kakinya juga bengkak tapi bukan gara-gara sholat. Bisa jadi gara-gara tadi pindah-pindah rumah kemudian kakinya itu kesandung apa gitu kan, meja kah atau kejatuhan apa bengkak. Kalau Nabi murni sholatnya itu kakinya bengkak karena saking lamanya berdiri. Ketika ditanya tentang sifat Nabi SAW sholat malam itu, maka disebutkan oleh istri-istri beliau, Nabi itu kalau satu rakaat bacanya 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ibu-ibu juga 3 surat bacanya. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini 3 surat favoritnya. The best of surat ini di dalam Al-Quran. Luar biasa. Apalagi kalau kita sudah sholat taraweh itu ya, imam kalau sudah baca qul huwallahu ahad itu bahagia rasanya. Ini imam dicintai karena mengerti jamaahnya. Ya. Kan gitu. Nabi saking panjangnya sholat itu sampai beliau kakinya bengkak itu. Sampai istri beliau Aisyah pada waktu itu, beliau itu terheran-heran dengan Nabi SAW. Beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kamu itu kan sudah diampuni dosa-dosamu. Kamu kan sudah dijamin masuk surga. Ya Allah kok beribadah kok sampai segitunya.
Maksud Aisyah itu, yang beribadah seperti itu kan harusnya orang-orang yang belum dijamin masuk surga. Kan begitu. Dia harus lebih semangat ibadahnya. Nih dijamin masuk surga. Ibarat kata kayak kita sudah dijamin masuk kerja itu ya. Wes santai ya. Itu ikut tes itu ya formalitas saja. Tapi coba lihat yang dia belum tentu diterima itu. Belajar itu kan materinya apa ini. Besok mau tes ini. Pusing dia. Ya kita yang sudah pasti diterima. Santai aja. Orang banyak-banyak berdoa pas mau tes. Dia mah ngopi aja. Karena kan formalitas doang gitu. Nah maksudnya Aisyah itu. Engkau itu kan sudah dijamin masuk surga. Engkau itu sudah diberikan jaminan kamu pasti masuk surga, diampuni dosa-dosamu. Lah ya apa kok beribadah ya sebegitu semangatnya gitu loh kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi hanya menjawab apa? Afala akuna abdan syakura. Mosok aku tidak bisa bersyukur. Nah dari pernyataannya Nabi tadi kata para ulama begini. Diperbolehkan seorang kalau dapat nikmat dia itu mewujudkan rasa syukurnya dengan melakukan satu ibadah tertentu. Tetapi nggak boleh sering-sering. Contoh misalkan ya, jenengan dapat kabar gembira, ya mungkin suaminya naik pangkat, anaknya diterima di sekolah itu. Lalu jenengan bilang, ya udahlah saya mau puasa besok sebagai bentuk syukur saya karena suami saya naik pangkat. Boleh, nggak ada masalah. Itu namanya puasa mutlak namanya. Atau misalkan jenengan dengar kabar suaminya naik pangkat, pulang-pulang langsung jenengan ambil air wudhu pergi sholat 2 rakaat sebagai bentuk syukur. Nggak ada masalah. Tetapi nggak boleh sering. Atau sedekah tiba-tiba ambil uang sedekah gitu. Nggak ada masalah. Itu bentuk wujud syukur. Tetapi nggak boleh dilakukan secara sering-sering. Karena kalau dilakukan sering-sering itu bahaya nanti. Bisa-bisa nanti kita masuk ke dalam kategori melakukan satu amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Misalkan ada orang tes CPNS nih. Tes CPNS. Dia tes. Tibalah saat pengumumannya. Ternyata dia lulus. Alhamdulillah saya diterima. Saya besok mau undang anak yatim makan. Nah, enggak apa-apa, boleh. Tetapi ibadah yang dilakukan itu selama ibadah tersebut memang ada tuntunannya. Kayak puasa, sedekah. Kalau yang tidak ada tuntunannya nggak boleh. Contoh misalkan dikabarkan selamat jadi PNS, misalkan diterima jadi PNS. Masya Allah besok saya akan pergi ke Gunung Kawi bertapa di sana. Ya nggak boleh. Itu nggak boleh kalau itu. Ya, tapi kalau misalkan saya mau undang semua komplek Delta Mandala ini untuk kita makan besok, itu boleh nggak apa-apa. Bila perlu undang saya, nggak apa-apa sekalian gitu. Ya, itu jemaah. Karena Nabi SAW itu menunjukkan rasa syukurnya dengan melakukan ibadah kepada Allah Taala. Ya. Jadi kita kembali ke sini, jangan kita menyelisihi Nabi kita. Jadi apa yang beliau contohkan dari ibadah ini ikuti. Menyelisihi Nabi itu menyebabkan kita binasa. Umat-umat terdahulu mereka menyelisihi Nabi mereka, akhirnya mereka binasa. Contoh Nabi Soleh, kaumnya Nabi Soleh, ya, kaum Samud. Ketika Nabi Soleh bilang kepada mereka, jangan kalian apa-apain onta ini. Biarkan dia minum pada hari-hari tertentu yang sudah kita sepakati. Setelah dia minum, kalian boleh untuk mengambil susu sepuasnya. Jadi kan onta yang dikeluarkan oleh Allah dari balik batu itu kan, ya, naqatallahi wa suqiyaha. Allah kan mengeluarkan onta dari batu karena kaumnya Nabi Soleh itu tidak percaya dia ini Nabi. Maka diberikan sebuah tantangan yang mustahil. Ya Soleh, kami akan beriman kepadamu dengan syarat bisa nggak dari batu itu kamu keluarkan onta. Maka Nabi Soleh berdoa kepada Allah. Maka Allah mengeluarkan onta dari batu. Ngeri. Onta keluar dari batu. Padahal mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka. Tapi nyatanya tidak mau beriman. Nah Nabi Soleh bilang sama kaumnya. Biarkan onta ini minum pada hari ini. Setelah itu nanti kalian
ambil susunya, silahkan. Ternyata kaumnya itu menyelisihi nabinya. Justru di hari yang disepakati, danau itu tidak boleh didatangi oleh manusia kecuali oleh onta tersebut, mereka langgar. Yang terjadi apa? Mereka sembelih onta tersebut, maka Nabi SAW mengatakan, silakan 3 hari ini kalian bersenang-senang, karena setelah itu Allah akan mengirimkan azab kepada kalian. Benar. Dikirimkan angin yang kencang, menghancurkan mereka. Nah, ini bentuk kita menyelisihi Nabi itu. Diberikan azab oleh Allah Ta'ala. Tetapi Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam itu, beliau subhanallah, luar biasa rahmatnya kepada umat ini. Beliau itu meminta kepada Allah agar hukuman yang terjadi atau yang hukuman yang akan kita terima kalau menyelisihi Nabi itu tidak diberikan di dunia, tetapi nanti di akhirat. Hari kita disuruh beri kesempatan bertobat. Ya. Kalau mungkin selama ini kita menyelisih Nabi kita dalam beberapa hal dari ibadah-ibadah kita, maka kita disuruh bertobat sebelum musibah itu diturunkan kepada kita nanti di hari kiamat. Karena di antara ancaman terbesar orang yang menyelisihi nabinya, yaitu kita tidak bisa minum dari telaganya Rasul alaihi salatu wassalam. Yang mana telaganya Rasul itu sangat luar biasa. Lebar dan panjangnya itu sejauh, ya, berapa tahun perjalanan? Ada yang tahu? Ya, sejauh 40 tahun perjalanan. Gelasnya sebanyak bintang yang ada di langit. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Kita butuh minum dari telaga itu. Kenapa? Karena kita akan menjalani hari persidangan yang sangat panjang. Matahari didekatkan dari kepala sejauh 1 mil. Semua orang kehausan. Tapi ada orang-orang yang tidak kehausan. Siapa mereka? Yang berhasil minum dari telaganya Nabi SAW. Nah, ternyata ada orang yang tidak minum dari telaga Nabi itu, jemaah. Siapa mereka? Salah satunya adalah orang-orang yang suka menyelisihi perintah Nabi. Makanya tidak boleh menyelisihi perintah Nabi itu. Kalau kita menyelisih perintah pimpinan saja, kita diancam dengan sebuah hukuman. Baik itu berupa SP, bahkan sampai surat pemecatan. Sekarang bagaimana kalau perintah yang kita selisih ini adalah perintah Nabi kita yang mulia. Maka tentu hukumannya lebih berat daripada sekedar SP-nya pimpinan kita. Nah, ini yang harus kita timbang nih. Ya. Jangan hanya takut dengan pimpinan kita, tapi juga kita harus menanamkan rasa takut kita kepada bentuk kita menyelisihi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Baik, kemudian saya tambah lagi sedikit. Ya, ini tinggal berapa menit masuk syuruk nih? 2 menit ya? Betul. 1 menit. Baik. Kemudian di sini di antara bentuk rahmat Nabi SAW atau rahmat Allah dan Rasulnya kepada kita, yaitu dengan menjadikan ibadah-ibadah tertentu itu tidak wajib untuk dilakukan setiap apa nama istilahnya itu, setiap saat gitu, tidak. Seperti contoh haji. Haji itu hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Itu kalau mampu. Andai kata Nabi SAW, diwajibkan haji itu setiap tahun, akan banyak orang-orang yang berdosa karena dia tidak mampu untuk berangkat. Taruhlah dia punya uang mampu berangkat, tetapi kan belum tentu dia bisa berangkat setiap tahunnya. Kadang dia harus nunggu dulu. Ya, makanya di antara kasih sayang syariat ini kepada kita, ibadah-ibadah tertentu itu tidak diwajibkan setiap saat, tetapi hanya 1 kali dalam seumur hidup. Ada yang 1 kali dalam setahun, kan begitu kan ya? Mana contoh yang sekali setahun ya puasa Ramadan. Bayangkan nih puasa Ramadan yang setiap bulan. Yang sekali setahun aja datangnya
Banyak yang nggak puasa, apalagi yang setiap bulannya. Kemudian berzakat sekali setahun. Zakatul mal dikeluarkan itu kalau sudah nisabnya setahun, dan nominalnya zakat mal itu sesuai dengan kadar jumlah harta yang kita miliki. Ya kan begitu. Nah, artinya ini diantara bentuk kebaikan syariat kepada kita sebagai kaum muslimin. Diberikan luar biasa sekali kemudahan-kemudahan gitu. Tapi kemudian yang terakhir, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, bahwasanya hadis ini mengajarkan kepada kita tercelanya umat-umat terdahulu karena mereka itu suka banyak bertanya dan menyelisihi Nabi mereka alaihi wassalatu wassalam. Contoh dalam surat Al-Baqarah aja. Coba jenengan nanti baca surat Al-Baqarah tentang kisah Bani Israel. Ya. Jadi mereka itu banyak nanya sama Nabi Musa, tetapi tidak melakukan. Oleh karena itu jamaah sekalian, jadilah kita seorang mukmin yang melaksanakan segala perintah, meninggalkan larangan. Bertanyalah perkara yang penting dan jangan kita menyelisihi tuntunan Nabi kita, karena di balik penyelisihan itu ada kebinasaan yang akan menanti kita di hari kiamat. Maka semoga Allah Ta'ala menjadikan kita umat yang selalu tunduk dan patuh kepada segala perintahnya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang akan bisa meminum dari telaga beliau sehingga kita tidak merasakan kehausan tatkala nanti kita berada di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian dari panjenengan semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.